Jadi celotehannya itu nggak main-main tuh. Biarpun terkesan ngalor ngidul tapi menyentuh substansi sebenarnya. Jadi waktunya sekarang ini kita harus membagi Pak ya. Karena nanti tanggapan dan jawaban 15 menit bagi narasumber. Sekarang ini jam 12.38. Jadi waktu kita dari 2 pertanyaan penanya nanti tinggal 7 menit Bu Siti. Ya, dibagi 2 sama Pak Mulyadi ya. Gitu. Silakan. Terima kasih pimpinan. Terima kasih narasumber dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. Sebenarnya saya juga tadi sependapat dengan Bapak yang dari bahwa ketika kita mengatur komoditas strategis harus ada pembatasan. Apakah yang kita atur itu komoditas strategis pertanian, perikanan, atau komoditas strategis yang lain? Karena ketika dikatakan komoditas strategis saja, berarti ini berkembang menjadi hal-hal lain yang termasuk yang dihasilkan alam atau yang bisa diperbarui. Tetapi kemarin kita sudah sepakat kayaknya walaupun tidak ada ditulis secara pembatasan bahwa yang diatur itu adalah komoditas-komoditas strategis pertanian dan mungkin juga perikanan ya atau peternakan. Memang sebenarnya sudah banyak yang mengatur waktu kita manggil Menteri Pertanian komoditas strategis seperti karet, sawit itu sebenarnya di perundang-undangan yang lain juga sudah diatur. Jadi mudah-mudahan undang-undang yang kita buat ini bukan hanya untuk mewakili daerah kita saja, tetapi harus memang undang-undang itu tidak beririsan dengan undang-undang lain. Di undang-undang ini kita harapkan selain komoditas itu harus kita batasin apa pembatasannya, termasuk perlindungan petaninya. Perlindungan petaninya yaitu harga. Seperti harga sawit tadi yang dikatakan, harga yang dinyatakan di Disbun itu berbeda dari harga yang diterima oleh petani, sehingga hari ini petani tidak dilindungi. Perdagangan juga impor ketika orang panen, tetapi impor juga harusnya dibatasi atau diatur lebih ketat. Ketika orang panen raya juga harus diatur dan kehadiran negara ketika petani panen raya. Tetapi yang saya mau usulkan Pak, yang lebih strategis ketika saya ke daerah ke Aceh, masyarakat Aceh bilang, kayak mana kalau ganja dihalalkan, dilegalkan, tetapi untuk obat-obatan medis dan diatur kegunaannya dengan baik. Karena ketika tanah Aceh itu sangat cocok untuk menanam ganja, sedangkan daerah lain seperti negara lain Thailand itu harga mentah saja 300.000 1 kilo. Ketika itu diatur cuman 100.000 saja, Aceh sudah beruntung. Mungkin Opsus juga nggak perlu kata mereka. Dana Opsus. Jadi kami menitipkan bagaimana caranya ketika tanah Aceh itu subur dan ganja dibuang saja tumbuh dan itu punya penghasilan atau punya sumber penghidupan di Aceh, tetapi diatur untuk medis, obat-obatan dan sehingga menjadi sumber ekonomi di Aceh. Kami titipkan Pak, ini harus diprioritaskan karena ini sangat-sangat strategis. Siap. Terima kasih Pak, mungkin yang lain juga ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Justru itu melokalisir ya, melokalisir dan meminimalisir penyalahgunaan. Jadi dipergunakan untuk medis begitu ya. Iya. Iya. Iya, tata kelola dan tata niaganya nanti. Jadi semuanya Tes. Oke.